Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Risa di pelajaran Bahasa Arab kelas 10. Saat ini kita akan mempelajari mengenai materi huruf jar dan dzaraf makan. Apa itu huruf jar dan dzaraf makan? Nah, di sini sudah disebutkan ada 7 contoh. Dan 7 contoh di sini adalah termasuk contoh dari huruf jar. Apa itu huruf jar? Mari kita lihat contohnya dulu satu persatu. Yang pertama ada al-madrasatu qaribatun minal masjidi. Al-madrasah jelas ya, sekolah. Qaribatun itu near, dekat. Qaribah. Kenapa pakai tun? Karena dia mensifati madrasatunnya. Jadi harus sesuai antara sifat dengan yang disifati. Kemudian di sini ada minal masjidi. Min itu artinya dari, masjid itu masjid. Nah, karena di sini ada min itu adalah salah satu dari huruf jar. Dan di sini setelahnya ada kata al-masjidi. Karena ada min, maka kata setelahnya harus berharokat kasroh. Ini tidak hanya harus, tapi wajib. Karena ada min tadi, al-masjidnya harus al-masjidi. Tidak boleh al-masjidu, nggak boleh juga al-masjidah. Wajib kasroh. Coba contoh yang kedua kita lihat. Fil maktabati kutubun mutanawwi'atun. Fi di maktabah tadi library ya, perpustakaan ya. Ini sering Bu Risa ingatkan selalu. Arti dari al-maktabah agar tidak tertukar dengan maktabun. Karena kalau maktabun nanti artinya meja, maktabatun perpustakaan. Beda ya. Beda tun maka beda arti. Fil maktabati di perpustakaan ada kutubun, jamak dari kitabun, maka buku-buku mutanawwi'ah various, bermacam-macam atau bervariasi. Karena di sini ada kata fi dan fi di sini adalah termasuk dari huruf jar, maka kata setelahnya yaitu al-maktabah wajib berharokat kasroh. Jadinya fil maktabati, tidak boleh fil maktabatu, tidak boleh fil maktabata. Apalagi kalau dia diharokati tanwin, itu lebih nggak boleh lagi karena di sini ada al ya. Kalau al itu harokat yang terakhir nggak boleh tanwin. An, in, un nggak boleh semua. Jadi harus single harokat. A, i atau u. Nah, tadi kita kembali ke qawaidnya karena di sini kita bahas huruf jar, maka setelahnya wajib berharokat kasroh. Ini sama semua ini. 7 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 contoh di sini adalah contoh dari huruf jar semua. Penggunaannya sama semua. Yang ketiga ada lil kitabati, al-qalamu lil kitabati, ballpoint itu untuk menulis. Al-kitabah artinya menulis. Karena ada li maka harus lil kitabati, enggak boleh lil kitabatu, enggak boleh lil kitabata. Alal maktabi kitabun, di atas meja ada buku. Karena ada ala itu adalah salah satu dari huruf jar juga, maka harus alal maktabi. Terus dahabat talamiz ilal maqsaf. Dahaba itu pergi. At-talamid jamak dari tilmizun. Kalau tilmizun saja itu murid, talamiz maka murid-murid. Ilal maqsaf, ila itu ke ya, maqsaf itu kantin. Karena di sini ada ila, salah satu dari huruf jar juga, maka harus al-maqsafi, tidak boleh al-maqsafu, tidak boleh al-maqsafa. Lanjut, katabal ustadu bil qalami, kataba itu menulis. Write. Ustad boleh, guru laki-laki juga boleh. Laki-laki ya, bukan perempuan karena di sini tidak memakai tun. Maka dia adalah muzakkar. Bil qalami karena di sini ada bi, salah satu dari huruf jar juga, maka harus al qalami. Lanjut yang terakhir anti kal qamari. Anti itu kamu, tapi kamunya di sini perempuan. Kalau laki-laki berarti anta. Ka salah satu huruf jar, al qamar itu rembulan. Kamu seperti rembulan. Nah, maka ini juga harus al-qamari, nggak boleh ru, nggak boleh ro. Lanjut, yang tadi adalah contoh dari huruf jar. Kalau sekarang kita mau bahas contoh-contoh dari dzaraf makan. Di sini disebutkan ada 6 contoh. Ini sudah pernah Bu Risa sampaikan juga sebelumnya ya. Kalau kita baca di teks bacaan itu pasti ada salah satu di antara mereka ini. Ada amama, ada waro'a, fauqa, tahta, janiba, dan juga baina. Ini in front of, depan, waro'a, behind, di belakang, fauqa, itu above. Tahta itu di bawah, ini lawannya fauqa ya. Janiba beside, dan baina itu between. Nah, terus karena di sini ada amamal madarosati. Karena ada amama, dia salah satu dari dzaraf makan, maka harus al madarosati.
Ini sama seperti penggunaan huruf jar tadi. Setelahnya huruf jar tadi harus harokat kasroh, ini setelahnya dzaraf makan juga kata selanjutnya wajib berharokat kasroh juga. Amamal madrasati sahatun, di depan sekolah ada halaman. Selanjutnya waro'al madrasati bustanun, di belakang sekolah ada bustan, taman. Nah ini juga sama, kasroh juga. Al-misbahu fauqal bilati, al-misbah lampu ya, fauqa tadi above, di atas. Al-bilat floor, lantai. Nah karena di sini ada fauqa, maka kata setelahnya wajib berharokat kasroh juga. Selanjutnya al-khizanatu tahta saqfi, al-khizanah kemarin lemari, cupboard, tahta di bawah, as-saqfun roof, atap. Lemari itu ada di bawah atap, karena di sini ada tahta maka harus as-saqfi. Lanjut, janibal fasli ma'malun, janiba beside, di samping, fasal kelas ya. Ma'malun laboratorium, di samping kelas ada laboratorium, karena di sini ada janiba tadi maka harus al-fasli juga. Dan contoh yang terakhir, al-maktabatu bainal fasli wal masjidi, karena di sini ada baina itu kan diantara, yang namanya diantara itu harus diantara A dan B, antara ini dan itu misalkan. Nah di sini antara kelas dan masjid, karena di sini baina adalah salah satu dari dzaraf makan juga, maka ini al-fasal sama al-masjidnya harus kasroh semua. Karena di sini ada kata sambung atau kata penghubung. Kalau ada kata penghubung, maka kata pertama dengan kata kedua itu harokatnya harus sama. Karena al-fasli ini kasroh, maka wa ketambahan wa tadi penghubung tadi, al-masjidi juga wajib berharokat kasroh, begitu. Nah terus kita masuk ke penjelasan sekarang. Yang pertama, ungkapan yang bergaris bawah pada 7 kalimat yang pertama adalah huruf jar dan kata benda yang dimajrurkan. Maksudnya majrur tadi berharokat kasroh ya. Nah ini harokat kasroh namanya majrur dia. Terus yang kedua, huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang menyebabkan kata benda atau isim menjadi majrur. Tadi yang huruf jar ada 7 contoh tadi. Karena ada min, fi, li, ala, ila, bi, dan ka, maka setelahnya harus majrur. Mereka ini menyebabkan kata setelahnya menjadi berharokat kasroh. Adapun ungkapan yang bergaris bawah pada 6 kalimat kedua adalah dzaraf makan dan kata benda yang dimajrurkan. Ini dzaraf makan semua ya, amama, wara'a, fauqa, tahta, janiba, dan baina, dzaraf makan semua. Maka kata setelahnya wajib berharokat kasrah semua. Majrur juga namanya. Kemudian yang terakhir, dzaraf makan adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, ini seperti amama, dia ini kan menunjukkan kata tempat. Di mana sih? Oh, di depan. Di depan apa? Sekolah, begitu. Wara'al madrasati, di belakang sekolah. Jadi dia menunjukkan tempatnya itu di mana, begitu. Kita masuk ke macam-macamnya. Yang pertama huruf jar, yang kedua ada dzaraf makan. Jadi huruf jar di sini disebutkan ada 8. Apa saja? Ada min, ila, an, ala, fi, bi, ka, dan li. Min itu artinya dari. Kemudian ila artinya ke, ini sudah pernah saya terangkan ya. An itu tentang, atau boleh juga dia itu berarti mengenai, atau bisa juga dia berarti dari. Jadi kalau kalian mengartikan suatu kalimat yang di dalamnya kok terdapat an, maka harus disesuaikan. Kira-kira dia cocoknya berarti atau apa tuh tentang, mengenai, atau dari, cocoknya yang mana artinya, begitu. Ala itu di atas, fi itu di atau di dalam juga bisa, bi itu dengan. Tapi dengan di sini maksudnya adalah menggunakan, bukan saya pergi dengan bapak, itu bukan ya. Tapi misalkan saya makan dengan sendok. Nah, dengan di sini maksudnya adalah menggunakan. Kemudian selanjutnya ada ka. Contoh tadi adalah anti kal komari, kamu seperti rembulan. Nah, ini ka ini adalah seperti mengumpamakan sesuatu. Li itu untuk, misalkan al-qalamu tadi lil kitabati, ballpoint itu untuk menulis, begitu. Dan yang kedua ada macam-macam dari dzaraf makan. Tadi sudah ada contohnya dari setiap dzaraf makan ini, ada amama, wara'a, fauqa, tahta, janiba, dan baina. Tadi tiap satu dzaraf makan sudah ada contohnya ya, di misal sebelumnya, amama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas. Oh iya, ini bedanya antara fauqa dan ala, jangan lupa ya. Kalau ala itu menempel di atas sesuatunya itu.
Tapi kalau fauko dia di atasnya seperti ini, jadi dia itu tidak menempel sama apa yang disebutkan. Misalkan ballpoint di atas meja, berarti terletak seperti ini. Kalau ballpoint di atas meja yang seperti ini, maka dia pakainya yang fauko, begitu. Kemudian selanjutnya ada tahta di bawah, janiba di samping, dan baina di antara. Ini sudah ada penjelasannya juga dan sudah lengkap contohnya. Bisa di-download di LMS, sudah bisa upload semuanya materi di LMS. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan antara huruf jar dan juga dzaraf makan. Terima kasih. Apabila ada salah kata beri mohon maaf. Beri akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.